Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat datang di channel YouTube saya. Buat yang baru pertama kali datang di channel saya, perkenalkan, saya Juli Sikawati dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya sehari-hari bekerja sebagai akademisi di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Dan pada vlog kali ini, saya akan menayangkan rekaman dari webinar nasional seri 9 tentang COVID yang berjudul Mari Kita Hadapi Tantangan Pandemi COVID yang belum juga berakhir. Webinar ini digagas oleh Dr. Azaki dari Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro Klaten dan menggalang webinar ini dari seri 1 hingga 9 sampai saat ini, dan beliau melibatkan para pembicara dan juga para ahli dari berbagai daerah di Indonesia yang mencoba untuk berkontribusi terhadap pandemi COVID-19 ini. Dan terima kasih, saya telah diundang menjadi salah satu pembicara dalam seminar beliau dan diberi izin juga untuk menayangkan di channel YouTube saya. Webinar kali ini ada 4 pembicara. Yang pertama adalah dari Dr. Azaki sendiri yang akan menyampaikan tentang kegawatan komorbid pada COVID-19. Kemudian ada Dr. Abdul Halim SPPD Finasim. Beliau berasal dari Banua Law Center Banjarbaru yang akan menyampaikan tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja nakes dalam penanganan pasien COVID-19. Selanjutnya ada juga pembicara Associate Profesor Dr. Kurnia Fitri Jamil, MKes SPPD KPTI Finasim. Beliau dari Fakultas Kedokteran Unsia, Banda Aceh, yang akan menyampaikan tentang apa dan bagaimana imunisasi COVID-19 pada pasien HIV. Dan saya sendiri, paling buncit, saya akan menyampaikan tentang update pengembangan obat dan vaksin COVID di Indonesia. Baik, dari pojok Yogyakarta, mari saya hantarkan teman-teman untuk menyaksikan seminar ini. Dan kita persilahkan kepada Dr. Azaki untuk membawa topik kegawatan komorbid pada COVID-19. Untuk Dr. Azaki, kita persilahkan dengan secara hormat. Selamat malam, terima kasih semua. Saya Dr. Azaki. Pada kesempatan ini akan membawakan tentang kegawatan komorbid pada COVID ya. Bisa kita lihat ya, jadi sebenarnya coronavirus ini adalah suatu penyakit yang multisistemik. Ini sebagai pendahuluan, jadi ini adalah disebabkan oleh virus RNA, kemudian dia punya selubung atau amplop, dan termasuk dalam genus beta coronavirus. Kemudian dia mewakili anggota ketujuh dari keluarga Coronavirinae. Kemudian awalnya itu tahun 2019 Desember ya. Kemudian ini mempengaruhi berbagai macam organ tubuh atau multi organ ya. Komorbidnya seperti penyakit kardiovaskuler telah menjadi faktor risiko paling umum pada keparahan dan kematian ya. Jadi pada coronavirus ini yang terjadi adalah respon hiperinflamasi tubuh, kemudian ditambah efek langsung SARS-CoV-2 pada organ di seluruh tubuh melalui S2. Ini telah dikaitkan dengan komplikasi penyakit ya. Kemudian sindrom-sindrom yang terjadi pada organ adalah penafasan akut, kemudian gagal jantung, kegagalan ginjal, kerusakan hati, shock, kemudian adanya multi organ failure ya, yang mempercepat kematian ya. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, rute transmisinya sama-sama kita ketahui ini awalnya dari hewan, kemudian ke manusia. Awalnya di Wuhan ya. Awalnya dikatakan kelelawar sebagai reservoir alami, tapi kemudian ada yang mengatakan terenggiling ya, pangolin ini terenggiling sebagai reservoir intermediate-nya.
Kemudian wabah ini menular dari orang ke orang bisa lewat droplet, kemudian aerosol dan kontak membran dengan vomit atau benda mati. Jadi kalau kita menyentuh benda mati, kemudian bisa menular kalau kita misalnya memegang wajah gitu ya. Kemudian ada transmisi fekal oral juga ya. Ini mengingat adanya laporan virus ini di saluran cerna ya. Jadi karena di saluran cerna juga terdapat reseptor S2. Oke, ini keterlibatan daripada sistem pernafasan. Ini dalam sebuah penelitian bisa ditemukan gambaran klinis yang umum itu adalah demam, kemudian kelelahan, batu, anoreksia, mialgia, dispneu, dan produksi dahak ya. Kemudian studi kohort lain melaporkan adanya temuan klinis serupa. Ya, jadi di sini hanya 20% keluhan demamnya. Kemudian juga studi lain menyebabkan keluhan-keluhan seperti sakit kepala, sakit tenggorokan, dan lain-lain. Kemudian juga manifestasinya yang sering adalah pneumonia. Ya, kemudian ditandai dengan batu, kemudian demam, dispneu, dan infiltrat bilateral ya. Jadi kelihatan dari pencitraan radiografi ya. Kemudian di sini tidak ada gambaran khas klinis yang spesifik yang membedakan antara COVID-19 dengan penyakit pernafasan virus lainnya. Ya, jadi kemudian studi lain mengatakan bahwa 17% pasien mengalami sindrom distres pernafasan akut atau RDS ya. Kemudian 65%-nya memburuk dengan cepat, kemudian meninggal karena kegagalan banyak organ. Ini keterlibatan pada jantung. Ini terkait dengan resiko terjadinya cardiovascular disease ya. Jadi di sini ada komorbid seperti hipertensi, kemudian diabetes, kemudian juga pada kasus-kasus lain ini dikatakan ada laporan keterlibatan kardiogenik pada pasien tanpa cardiovascular disease. Ini kemudian mekanisme pasti kardiovaskuler dalam COVID-19 belum dipahami dengan baik ya. Namun peningkatan kadar biomarker jantung ini sering ditemukan ya. Kemudian juga badai sitokin dari peradangan sistemik dan keadaan hipoksia dari ARDS ini juga akan menginduksi kadar kalsium ekstraseluler yang berlebihan. Ini bisa mengarah ke apoptosis miosit yang merupakan mekanisme kerusakan yang mungkin terjadi. Jadi pada jantung juga terjadi respon hiperinflamasi ya, kemudian akan menyebabkan cedera miokard ya, akibatnya bisa terjadi infak miokard ya, kemudian juga kelainan darah, tekanan darah sebagai respon terhadap penyakit ini. Kemudian juga aritmia dilaporkan sebagai salah satu manifestasi klinis. Aritmia di sini bisa mengakibatkan keadaan hipoksia karena RDS sampai kepada kondisi miokarditis ya. Kemudian di sini ada efek penghambatan enzim pengkonversi angiotensin atau ACE dan reseptor angiotensin 2 blocker atau ARB ya. Jadi ini menyebabkan kerentanan dan prognosis daripada COVID-19 ini masih kontroversial. Kemudian beberapa bukti menunjukkan peningkatan ekspresi S2 ini memfasilitasi infeksi COVID-19, sementara yang lain menyatakan efek menguntungkan potensial dari penurunan cedera paru-paru. Ini juga selanjutnya ada keterlibatan ginjal pada COVID-19 ya. Jadi intinya adalah bahwasanya cedera dalam ginjal ini biasanya menyertai keadaan sepsis dan MODS atau multiple organ dysfunction syndrome ya. Jadi di sini yang dipikirkan adalah penyebab daripada akut tubular necrosis atau ATN ya. Kemudian berdasarkan penelitian ini akan membuktikan ekspresi reseptor S2 di sel ginjal ini menunjukkan adanya kerusakan daripada ginjal ya. Kemudian juga di sini didukung oleh deteksi terbaru SARS-CoV-2 pada sampel tidak dapat dikontrol secara memadai ya, secara konservatif, maka harus mendapatkan renal replacement therapy atau cuci darah.
Kemudian ada sedikit atau tidak ada bukti bahwa waktu inisiasi, jadi sebenarnya untuk cuci darah sendiri juga sebenarnya manfaatnya masih kontroversial. Kemudian akan tetapi cuci darah atau renal replacement therapy ini dikatakan cukup baik untuk mengobati kondisi-kondisi akut kidney injury atau gagal ginjal yang akut ya. Kemudian di sini kita lihat pada GI tract ya, jadi tidak cuma pada paru-paru, jantung. SARS-CoV-2 ini juga melibatkan gejala-gejala gastrointestinal ya, seperti diare, kemudian mual muntah, sakit perut dan sebagainya. Kemudian di sini gejala gastrointestinal ini dibuktikan dengan adanya virus SARS-CoV-2 yaitu RNA-nya ditemukan pada tinja pasien yang terinfeksi. Jadi menunjukkan bahwasannya gastrointestinal system ini adalah target daripada infeksi SARS-CoV-2. Kemudian cedera hati ringan dan sementara, kemudian kerusakan hati yang parah juga dilaporkan. Ini penelitian oleh Wong et al. Menunjukkan 14-53,1% pasien memiliki peningkatan kadar ALT dan AST. Kemudian bilirubin yang tidak normal ya. Kemudian juga dilaporkan adanya kerusakan parah daripada hati dengan adanya peningkatan kadar daripada GGT yaitu gamma glutanil transferase ya pada 54% dalam 54% pasien dalam satu penelitian kohort yang pada waktu itu meneliti 56 pasien COVID-19. Kemudian juga dilaporkan juga adanya keterlibatan sistem saraf pusat yaitu pada COVID-19 virus ini juga menyerang sistem saraf pusat ya. Kita ketahui ini saraf-saraf pusat itu adanya sinap-sinap ya. Ini bisa diserang oleh virus ini menyebabkan komplikasi neurologis ya. Contohnya seperti ataksia, kejang, neuralgia, tidak sadar, penyakit cerebrovaskular akut, ensefalopati dan lain sebagainya. Kemudian juga dilaporkan COVID-19 ini juga bisa menyebabkan penyakit cerebrovaskular akut dan gangguan kesadaran. Jadi juga bisa mengakibatkan penurunan kesadaran sampai kematian ya. Kemudian juga keterlibatan koagulasi. Ya, kita ketahui koagulasi intravaskular disseminata atau DIC ini adalah suatu komplikasi umum dari COVID-19 dilaporkan pada 71,4% yang tidak selamat. Jadi pada pasien-pasien prognosanya jelek, tidak selamat, dilaporkan adanya kondisi DIC ini sehingga diperlukan adanya pemberian LMWH yaitu low molecular weight heparin dan unfractioned free heparin atau UFH yang juga meningkatkan kondisi klinis pada kasus COVID-19 berat dengan koagulopati. Jadi kesimpulannya adalah keterlibatan multi organ terlihat sejak munculnya perkembangan penyakit COVID ini dipengaruhi oleh adanya komorbid, kemudian dan cedera organ ekstrapulmoner ya. Jadi mulai dari gangguan pernafasan akut, gagal jantung, gagal ginjal, shock, dan kegagalan multi organ memicu kematian. Kemudian perhatian penuh pada komorbid dan potensi cedera organ penting dalam penerapan pencegahan dan langkah-langkah pelindungan. Ini juga penting untuk membantu dalam menentukan manajemen pasien individu dan meminimalkan risiko dekompensasi. Mungkin demikian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Zaki yang telah mempresentasikan materi kita. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita selanjutnya kepada Dr. Halim SPPD untuk membawakan materi perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kerja bagi nakes dalam penanganan pasien COVID-19. Kita persilakan kepada Dr. Halim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran ya? Kedengaran, dokter. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli rahmatika ya rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para pembicara, para senior, para profesor, guru besar dan sejawat sekalian yang hadir dalam acara yang sangat berbahagia. Terima kasih kepada Adinda Dr. Zaki yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan, mengisi acara yang beberapa materi-materi yang disampaikan adalah berkenaan dengan keilmuan tentang COVID. Ini agak berbeda karena kita tahu bahwa
COVID ini telah menjadikan permasalahan bagi tenaga kesehatan, dokter, dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan dalam penanganan pasien COVID di Rawaga ini. Sebagai pendahuluan bahwa update sampai hari ini bahwa infeksi COVID ini terus berlangsung, ya, artinya belum ada tanda penurunan. Kemarin sekitar 7.000-an kasus, sekarang hari ini per minggu sampai jam sore tadi sudah terlaporkan lebih dari hampir 7.000 kasus juga, 6.802 kasus, kemudian sehingga menyebabkan akumulasi jumlah kasus sampai mulai awal ditemukannya Maret 2020 sampai sekarang sekitar 664.830 kasus, dan dengan angka kematian masih di atas sekitar 3 lebih. Kemudian hari ini juga meninggal 221 orang, sehingga jumlah yang meninggal hampir 2.000. Ini suatu hal yang sangat merugikan sekali, dan ini juga menandakan apakah pemerintah telah melaksanakan kewajiban yang diamanahkan oleh undang-undang. Ini data, saya menarik napas panjang ya, karena data per 13 Desember kemarin sudah 2.000 dokter lebih yang sampai sekarang 200 dokter lebih yang telah meninggal akibat COVID-19. Dan juga beberapa hampir 100 lebih tenaga kesehatan lain yang juga meninggal akibat COVID ini. Ini sangat merugikan sekali dan sangat menyedihkan sekali sebagai dokter yang untuk mendapatkan seorang dokter memerlukan waktu yang lama, kemudian biaya yang besar, gugur begitu saja tanpa ada suatu usaha yang fundamental atau radikal dari pemerintah untuk mencegah terjadinya kematian ini. Dan itu merupakan salah satu dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi ya. Jadi isu-isu yang berkembang bahwa tadi saya katakan bahwa ada bertambah jumlahnya dokter dan tenaga kesehatan yang meninggal dunia, kemudian adanya pada awal-awal terjadi COVID terjadi penolakan terhadap dokter atau perawat yang menangani atau merawat pasien COVID untuk pulang ke kos atau ke komplek perumahannya. Kemudian juga ada penolakan terhadap dokter atau perawat yang meninggal akibat COVID untuk dikuburkan di lingkungan perumahannya. Kemudian yang sering juga terjadi adanya pembulian terhadap dokter dan rumah sakit berhubungan dengan COVID-19. Di samping itu juga pada awal-awalnya karena ini COVID-19 merupakan satu penyakit yang baru dan ketidaksiapan dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, tenaga kesehatan, sehingga ketersediaan APD standar yang sesuai level tidak memenuhi, menjadi hal yang luar biasa, sehingga banyak para tenaga kesehatan harus menyiapkan sendiri, menjaga sendiri, membeli sendiri untuk APD tersebut, padahal itu satu kewajiban dari pemerintah untuk mengadakannya. Kemudian untuk meningkatkan imunitas nakes juga kurangnya ketersediaan makanan tambahan pada mereka. Problem yang terjadi di masyarakat juga prioritas tentang pemberian vaksin COVID. Kita tahu sekarang sudah datang vaksin dari China, kemudian diprioritaskan untuk tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Tapi dari pengurus besar ID mempertanyakan apakah efektivitas keamanan daripada vaksin tersebut sudah terjamin. Nah, kalau kita melihat daripada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah, bahwa pemerintah diamanatkan oleh pasal 5 untuk melakukan upaya penanggulangan wabah. Salah satunya ini ada beberapa item, tapi yang saya gariskan adalah pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi penderita, termasuk tindakan karantina.
Dan berdasarkan penjelasan pasal 5 bahwa tujuan pokok daripada upaya penanggulangan wabah yang dilakukan oleh pemerintah, dan ini jadi satu acuan untuk menilai bahwa harus berusaha untuk memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan dan membatasi penularan penyebaran agar kita tidak terlambat. Nah, kita lihat sekarang bagaimana setiap hari angka kejadian di atas 5.000. Kemudian ini ada efek daripada pilkada kemarin, efek ada kerumunan, dibukanya kerumunan yang akhirnya menyebabkan penyebaran yang dan angka kesembuhan meningkat. Ini salah satu pelanggaran terhadap jaminan kesehatan kepada kita. Nah, ini tujuan daripada berdasarkan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018, tujuan kekarantinaan adalah pertama melindungi masyarakat dari penyakit, kemudian mencegah dan menangkal penyakit itu untuk berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian yang keempat, yang paling memberikan perlindungan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Nah, ini dalam Undang-Undang Nomor 6 tadi juga disebutkan ada hak dan kewajiban warga negara, bahwa pada pasal 7 bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh sama dalam penyelenggaraan. Dok. Saya. Halo? Iya, Dok. Suaranya kedengaran? Kedengaran, Dok. Iya. Pasal 8 juga setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dasar. Kemudian setiap warga negara mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari selama karantina. Nah, itulah salah satu hak yang harus diberikan pemerintah dalam hal penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat, kekarantinaan masyarakat. Tapi dalam kewajibannya bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kesehatan. Sebenarnya perlindungan hukum dan kesehatan, keselamatan, jaminan keselamatan kerja itu siapa yang bertanggung jawab dan untuk siapa. Tadi sudah beberapa saya sampaikan bahwa tanggung jawab yang mempunyai tanggung jawab adalah negara, dalam ini pemerintah. Kemudian untuk siapa? Untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita berbicara tentang tenaga kesehatan, maka yang saya sampaikan adalah tentang tenaga kesehatan. Nah, sebagai pengertian, slide-nya bergerak ya. Sebagai pengertian daripada perlindungan kesehatan, bahwa perlindungan kesehatan adalah suatu perlindungan hukum, adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam artian untuk menjadikan fungsi dibuat hukum untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan. Dari beberapa pendapat ahli hukum oleh Profesor Sarjito Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah untuk upaya melindungi kepentingan seseorang dalam hal hak asasi manusia. Kemudian Profesor Setiono juga menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang. Kemudian Profesor Hasanah bahwa perlindungan hukum adalah untuk mengadakan adanya kepastian hukum. Nah, untuk unsur-unsur dalam perlindungan hukum, pertama harus adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negara. Ini salah satu juga ciri daripada rule of law negara hukum. Pertama tadi adalah adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, kemudian adanya jaminan kepastian hukum dan berkaitan dengan hak-hak warga negara, juga adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Slide-nya jalan nggak ya? Jalan, dokter. Ya, ini skema daripada undang-undang ya, perundang-undangan untuk perlindungan hukum terhadap dokter dan kesehatan. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pada alinea keempat, bahwa tujuan dibentuknya negara pemerintahan ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia. Nah, itulah dasar hukum yang ground norm yang utama, bahwa
tujuan dibentuknya negara dan pemerintah itu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian di pasal 21 28D ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dan pengasihan hukum serta perlakuan yang sama dengan hukum. Kemudian di pasal 20 ayat 2 bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Pasal 21I ayat A bahwa perlindungan, pemajuan dan penegakan pemenuhan hak asasi manusia tanggung jawab negara terutama pemerintah. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di pasal 3, pasal 5, pasal 48 itu menyatakan seperti di pasal 3 ayat 2 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum. Ya, ini suatu hak dasar masyarakat atau hak dasar warga negara yang harus dilindungi. Kemudian kalau kita lihat di Undang-Undang Praktik Kedokteran juga di pasal 50 huruf A bahwa dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan profesi dan standar profesional. Kemudian di Undang-Undang Tenaga Kesehatan juga Undang-Undang nomor 36 pasal 4, pasal 57, pasal 58 bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya. Di pasal 57 juga tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik kesehatannya berhak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi, standar pelayanan. Di pasal 58 tentang kewajiban tenaga kesehatan untuk melakukan pekerjaan pelayanan kesehatannya sesuai dengan standar operasionalnya. Di samping itu juga di pasal 83 ayat 2 di Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan itu disanyakan bahwa pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian di Undang-Undang Rumah Sakit juga di pasal 30 huruf F bahwa rumah sakit mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan. Di samping itu juga bahwa di dalam Undang-Undang Rumah Sakit pasal 46 itu dinyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Kemudian di dalam pasal 44 daripada Undang-Undang Rumah Sakit disebutkan bahwa rumah sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik berkait dengan rahasia kedokteran. Di ayat 2, apabila pasien atau keluarga yang menuntut rumah sakit kemudian membuka informasi tersebut di media massa, maka rumah sakit dianggap sebagai telah melepaskan rahasia kedokteran tersebut kepada umum, sehingga rumah sakit tidak bisa dituntut terhadap informasi yang keluar tersebut. Kemudian di pasal 45 Undang-Undang Rumah Sakit, bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien menolak atau menghentikan pengobatan, sehingga rumah sakit tidak bisa dituntut atas hal tersebut. Di samping juga di ayat 2 bahwa rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka penyelamatan nyawa manusia. Di Undang-Undang Tenaga Kerjaan di pasal 86 ayat 1
bahwa disebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan, yaitu perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan terhadap moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia. Kemudian ini saya teruskan ya, nah ini ada surat edaran dalam rangka nih terhadap keselamatan, jaminan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan dalam rangka melaksanakan kegiatan penanganan atau pengobatan COVID. Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja nomor M8 tahun 2020 bahwa tenaga medis dan relawan COVID dilindungi jaminan kecelakaan kerja atau jamin JKK ya, bahwa pekerja atau buruh atau tenaga kerja yang mengalami penyakit akibat karena COVID-19 berhak untuk mendapatkan manfaat program jaminan kecelakaan kerja sesuai peraturan perundangan. Di dalam edaran Kemenaker tersebut disebutkan bahwa tenaga kerja yang dimaksud kesehatan itu adalah dokter, dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, tenaga kesehatan keperawatan, bidan, tenaga teknik biomedika, ahli teknologi, tenaga kefarmasian, kemudian serta tenaga masyarakat, epidemiologis, tenaga pendukung pada paskes seperti cleaning service, seperti laundry, semua itu, dan tim relawan yang bertugas menanggulangi COVID mendapat jaminan terhadap keselamatan atas atau kecelakaan kerja apabila dalam melaksanakan tugas-tugasnya terpapar atau terinfeksi COVID-19. Dan ini sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020. Yang sering terjadi dalam pelanggaran itu adalah terhadap yang dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah pertama adalah pelanggaran etik, kemudian pelanggaran disiplin, administrasi, dan sampai juga pelanggaran terhadap berimplikasi hukum yaitu pidana dan perdata. Bagaimana secara perlindungan untuk perlindungan hukum itu bisa kita artinya dalam hal perlindungan hukum untuk memprevensi daripada tersandungnya masalah hukum bagi dokter dan tenaga kesehatan. Ada 3 hal penting yang harus diutamakan dalam melaksanakan kegiatan praktik pelayanan kesehatan, praktik kedokteran, pelayanan kesehatan yang lain. Yang pertama adalah harus menjalankan pelayanan atau pelayanan praktik kedokteran atau pelayanan kesehatan sesuai dengan standar operasi SOP atau standar profesi. Ini sangat penting karena ini ada satu kewajiban seperti tadi disampaikan pada pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran bahwa setiap dokter harus wajib menjalankan praktik kedokteran dengan SOP untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian juga di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan juga harus tenaga kesehatan wajib untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi sesuatu. Yang kedua adalah wajib melakukan informed consent, dan ini juga amanah di Undang-Undang Praktik Kedokteran pasal 45, kemudian Undang-Undang Rumah Sakit pasal 32, kemudian di Permenkes 2090 tahun 2004 pasal 2, juga di Undang-Undang 36 2009 pasal 8 dan pasal 56. Jadi informed consent itu satu kewajiban juga. Dan ini juga akan dalam mencegah untuk terjadinya pelanggaran atau pasal hukum dan bisa menjadi perlindungan hukum terhadap kita sebagai tenaga kesehatan. Kemudian kewajiban melaksanakan rekam medis. Jadi sudah diamanatkan di pasal 46, pasal 47 di Undang-Undang Praktik Kedokteran, kemudian di PMK nomor 289 tahun 2005 tentang rekam medis. Nah, untuk SOP daripada penanganan COVID, pemerintah, gugus tugas Satgas dan Kemenkes telah mengeluarkan suatu buku pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang terakhir di revisi 5 bulan Juli 2020 dengan
Keputusan Menteri Kesehatan nomor 413 tahun 2020. Nah, ini menjadi acuan dasar dan acuan yang harus dilaksanakan untuk dalam hal pencegahan, pengendalian, dan pengobatan. Dan ini sepertinya nanti akan berubah lagi karena mendengar bahwa akan direvisi lagi menjadi revisi ke-6, ada perkembangan terbaru di laporan daripada WHO. Kemudian juga telah dikeluarkan standar alat alat pelindung diri oleh Satuan Tugas Kesehatan, dan kita harus menggunakan sesuai SOP APD ini sesuai levelnya. Ada hal yang penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dan ini alhamdulillah sudah dilaksanakan, yaitu amanat adalah pasal 9 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang penanggulangan wabah penyakit menular. Di ayat 1 bahwa kepada petugas tertentu yang melaksanakan upaya pemerintah saat ini, jadi sudah dikeluarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 278 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani kasus corona terhadap keselamatan kesehatan akibat dari tersebut. Dan ini ada kriterianya bahwa yang mendapatkan adalah jenis tenaga kesehatan dari dokter spesialis, kemudian bidan, perawat, tenaga kesehatan lainnya, kemudian sasaran pemberiannya yang ada. Jadi syaratnya adalah pimpinan fasilitas kesehatan. Nah, ini sebenarnya sudah ada jaminan bahwa di pasal 10 tadi ada hak dan kewajiban dokter, kemudian ini tenaga kesehatan. Yang penting pada intinya bahwa dokter dan dokter untuk mendapatkan perlindungan hukum hak kewajiban. Jadi inilah yang menjadi perlindungan kita untuk melaksanakan kesehatan, dan itu jadi untuk perlindungan terhadap kasus-kasus yang akan timbul terjadi akibat tersebut. Ada hal yang penting juga bahwa kita ketahui COVID-19 adalah penyakit yang baru, kemudian awalnya terpenanggung jawab pasien adalah dokter-dokter yang telah ditetapkan, yaitu dokter spesialis paru, kemudian dokter spesialis penyakit dalam, konsultan paru, konsultan KIC, konsultan KPTE, juga anestesi yang berwenang untuk memberikan kompetensi, telah mengeluarkan surat keputusan Konsel nomor 18 tahun 2020 tentang pemberian kewenangan sebagai dokter penanggung jawab di fasilitas kesehatan di masa darurat. Jadi telah memberikan ini poin-poinnya bahwa dokter spesialis apapun boleh bisa menjadi dokter penanggung jawab atau di PJP pasien corona dengan kompetensi tambahan. Nah, dengan harus mengikuti kompetensi tambahan dengan terhadap penata laksanaan COVID-19
berdasarkan modul tambahan perhimpunan profesi terhadap anggotanya. Dan kalau memang itu sudah ada, maka mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sebagai dokter pramudia yang tentunya harus diberikan SK daripada pimpinan Paskes bahwa dokter tersebut mempunyai clinical privilege terhadap COVID-19. Dan surat untuk kasus berat yang lanjut di intensive harus dialihkan kepada dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit pulmonologi, kemudian penyakit tropik, dan sebagainya. Nah, yang ketiga bahwa modul tambahan itu dilakukan terbitkan oleh Kompendium. Salah satunya tadi ini merupakan modul yang di 4-5 perhimpunan, yaitu paru, jantung, kemudian penyakit dalam, kemudian anak, dan anestesi. Inilah salah satu kita sudah mempelajari modul ini, mengikuti dengan kegiatan-kegiatan ilmiah, dengan ada sertifikat, kemudian disampaikan kepada komite medis. Karena itu mempunyai terhadap sebagai pelaksana atau penanganan atau GP penyakit COVID. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Pada intinya bahwa dalam hukum ada konsep namanya das toleransin, jadi das toleransi hukum terhadap tenaga kesehatan, terhadap dokter, kesehatan, dan juga ada jaminan keselamatan kerja, pemberian insentif, kemudian jaminan terhadap pemberian kewenangan klinik, itu sudah jelas sekali. Jadi sudah jelas sekali. Kemudian ada undang-undang juga yang mengatur 19 ini terus berjalan. Jadi jangan takut untuk melakukan perawatan dan semuanya asal sesuai dengan SOP dan SOP yang diberikan. Mungkin ada beberapa yang masih kurang, di mana mungkin ketersediaan daripada APD, kemudian pemberian makanan tambahan dan mitigasian anggaran kesehatan untuk melaksanakan tugas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi bagian pertama dari webinar nasional seri 9 dalam rangka menghadapi tantangan pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Nantikan kelanjutannya pada vlog saya berikutnya. Jangan lupa sebelum ditutup, like, comment, subscribe, and share. Oke, sampai ketemu di vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.